Saya lanjutkan dua sisi. Sebenarnya tuh saya tuh mau ke Pak Sarmuji, tapi karena Hensat udah megang mic ya sudah saya kasih waktu. Oh ya nggak apa-apa, Tadi kalau kan- boleh kok kalau Pak Sarmuji juga. Enggak, tadi kan disebutkan beberapa nama lead. Ya. Rike Diah Pitaloka kadernya PDIP. Kemudian ada Kang Ono. Kemudian ada siapa lagi tadi? Sahabat-sahabat yang bukan Ya, kader. TB Hasanuddin dan lain-lain. Kalau Anda melihat itu cukup potensial maju di Jawa Barat untuk Gini. berhadapan dengan Deddy Mulyadi misalnya. Kalau saya Dan satu-satu ya, PDI Perjuangan kemudian kita bahas lah gosip-gosip itu ya. Kalau tentang PDI Perjuangan, saya masih yakin Ibu Mega tuh akan mendorong kadernya. Oke. Jadi kalau dari nama-nama tadi yang disebutkan, bisa aja yang keluar adalah Rike Diah Pitaloka, Ono Surono, Rike Ono gitu ya. Dan kalau itu terjadi, iya itulah PDI Perjuangan, nggak pernah takut kalah. Atau misalnya menteri-menteri kan lagi musim nih buat PDI Perjuangan untuk maju ke pilkada, bisa juga Teten Mas Duki nanti kan, Pak Teten kamu jadi calon gubernur lagi ya, bisa juga begitu. Nah itu lebih masuk akal untuk PDI Perjuangan karena memang DNA-nya begitu ketimbang kemudian desas-desusnya ini benar Anies Baswedan yang akan dipilih oleh Bu Mega. Kalau memang Anies Baswedan nggak dari kemarin aja udah dipilih tuh di Jakarta yang potensi menangnya tuh kelihatan. Lebih besar ya. Gitu ya, kalau di Jawa Barat kan kemarin kalah sama Prabowo. Terus kemudian dari pasangan-pasangan yang sudah ada, potensi Anies Baswedan justru mengkebiri suaranya Saihu dan Ilham Habibie itu besar. Tapi di situ Henry, kalimat pengantar saya tadi menjadi penting. Sebelum 20 Oktober Pak masih ada Jokowi. pengaruh-pengaruh lain Nah. untuk DKI Jakarta misalnya. Pengaruh-pengaruh lain ini apa? Tolong Iya, dijelaskan. nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena memang nggak bisa dijelaskan sebelum 20 Oktober. Ya. Muter-muter. Sebentar. Nanti. Dikit lagi nih. Nanti. Sebentar, saya mau ke Pak Sarmuji dulu, kesian sebentar. Ya. Sebentar aja. Silakan. Nih, Pak Sarmuji. Gak ada yang kasihan sama saya, heran ya. Saya Pak, kasih Tuhan. Ini tadi disebutkan. Tadi kita saksikan beredar berita Jawa Barat, PDIP siapkan kejutan besar di Jawa Barat. Anies Baswedan tanda tanya. Sekarang tanda tanyanya, kalaulah Anies maju di Jawa Barat, seperti apa confidence, rasa percaya dirinya? Ya, kalau Golkar Mas dan- Anies yang diajukan oleh PDIP di Jawa Barat, kami malah sangat optimis bisa menang. Kenapa? Satu, secara genealogi politik antara Mas Anies dan pasangan yang lain, Mas Ustadz Saihu, itu sama genealogi politiknya. Kalau yang Deddy Mulyadi itu pasti akan pegang secara utuh genealogi politik yang sebelah. Yang kedua, saya senang karena kalau itu terjadi maka PDI mengambil resiko untuk melakukan cross ideologi. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya untuk PDI Perjuangan. Berbahayanya kenapa? Sangat berbahaya. Kenapa? Pemilihnya di PDI Perjuangan sendiri belum tentu akan loyal kepada Anies Baswedan karena cross ideologi itu. Pemilihnya juga akan cenderung untuk masuk ke Deddy Mulyadi justruan. Akan berbeda misalkan kalau yang dicalonkan itu Rike Diah Pitaloka, Ono Surono misalkan. Pemilih PDI Perjuangan akan cenderung ke Rike Diah Pitaloka, Ono Surono. Tetapi begitu Anies Baswedan dicalonkan, meskipun pasangannya siapapun, pasangannya Ono Surono atau pasangannya Teh Rike Diah Pitaloka, orang akan cenderung melihat figur calon gubernurnya dibandingkan figur wakil gubernurnya. Jadi kalau Mas Anies dicalonkan di Jawa Barat oleh PDI Perjuangan, itu berita gembira untuk Golkar dan sekutunya. Karpet merah buat Golkar menuju kemenangan. Menuju begitu. kemenangan. Karena suaranya terpecah nih ya, ada ke Saiku, Kalau ada ke textbook, Anies. pada saat ini saya percaya itu. Tapi kalau textbook nih Salemba School juga bersama saya, perlawanan dari cross ideologi itu hanya bisa dilakukan kalau ada nuansa perlawanan. Perlawanan yang lebih besar. Tapi kalau tidak orang harus setia dengan ideologi. Tapi Dalam kalau hal ada ini kan Anda nggak melihat ada perlawanan yang cukup justru besar. kalau itu membawanya ke perlawanan, pertarungannya pada ideologi dan perlawanan. Ya kan, jadi artinya memperbesar ideologi tadi, memperbesar pasarnya ya dengan perlawanan. Apa yang mau ditawarkan sebagai perlawanan? Kalau enggak orang tetap tinggal di ideologinya dan angkanya cuma segitu gitu. Tapi ini menarik tadi yang Hensat bilang. Ya. Kalau mau Anies ya kenapa nggak sekalian aja kemarin di Jakarta gitu. Iya. Kenapa sekarang? Dan gitu sekarang ya. kan buat Anies Baswedan sendiri citranya di mata teman-teman mahasiswa ini juga nggak oke. Ngapain sih Pak Anies kesana nyari kerja? Setelah di Jakarta nggak bisa tuh sejak Jawa Barat. Kenapa enggak RK nyari kerja ke Jakarta? Oh tukeran iya, gitu. tapi kan itu jelas-jelas cari kerja. Emangnya Anies mau dicitrain cari kerja juga? Kan enggak juga. Tapi bisa jadi kalau kemudian dia diundang kedua sisi, maka dia akan jawab begini. Saya kan lahir di Kuningan, maka ini saatnya saya membangun Kuningan dan Jawa Barat.
Anies paling jago lah Ini begitu-begitu. dialog tuh. imajiner. Karena saya nggak bisa ngebangun Kuningan di Jakarta gitu tadi. Kuningan juga ya? Ada juga Kuningan di Jakarta. Ini Kuningan nih ya? Ya. Betul. Jadi bisa jadi begitu. Jadi artinya memang kalau desas-desus itu benar, ini kan desas-desusnya keren-keren dari tadi pagi nih. Ada Sandiaga Uno, kalau sama Ono Surono tuh jadi Sandiaga Ono. Uno-ono. Sandiaga Uno Ono. Uno Ono. Oke. Terus ada Susi Pujiastuti, Ono Surono. Susiono. Terus Atau Ono Susi. iya, terus tiba-tiba sekarang ada Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini maunya apa sih PDI Perjuangan? Tapi kalau menurut saya nih, saya kok yakin yang akan dicalonkan itu kader. Kader ya. Dan buat Ibu Mega kelihatannya pentingan kader gitu daripada Kalau Anies. memang yakin ya, kita bicara berandai-andai. Kalau memang kader, kenapa butuh waktu lama untuk Bu Mega memajukan kader Salah di satunya Jawa kan Barat, kader Bang tadi Ciko? kata Ya. Ciko. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena PDI Perjuangan ini partai besar, mungkin juga seperti Golkar, kita punya kader itu antriannya panjang. Kalau kita bicara DKI misalnya, kenapa kan pertanyaannya juga dianggap last minute ya. Tapi orang nggak paham bahwa antara nama Pak Basuki Cahayapurnama, nama Rano Karno, nama Mas Jarot, nama Mas Pram, itu aja 4. Itu aja udah memenuhi kuota cagup dan cawagup 2 kali ya kan. Artinya di internal kami juga banyak kader yang mumpuni dan kita juga harus mencermati mana yang memang paling siap, paling oke dalam segala hal ya, logistik, kemampuan dan kecocokan untuk bisa memimpin suatu daerah tersebut dan akhirnya itu yang menjadi pilihan. Kalau hanya memilih kader aja kita butuh waktu karena ini kita betul-betul pilkada ini kita pengen menang lah. Oke, pingin menang, tapi sebenarnya Nah, calonnya... Ridwan Kamil lagi tadi tuh, sebentar ya. Ridwan Kamil itu ke Jakarta jadi strategis dari Jawa Barat ke Jakarta, Naik dekat kelas dengan lah ya, dari Jawa Barat ke kekuasaan. ibu Jadi kota. kalau dia mau jadi menteri, emang bener deket tuh ke Jakarta. Tapi kalau kemudian Anies Baswedan pergi ke Jawa Barat, itu buat saya agak aneh tuh. Tapi kalau ini diteruskan ya panjang nih menyangkut tadi apa tadi heboh, epic dan lain-lain dikirimkan ke Jakarta. Nanti sesudah itu ada reshuffle Ya. jadi menteri. Masuk orang lain. Lalu di reshuffle lagi jadi wakil menteri, masuk lagi orang lain. Bisa begitu loh. Untuk Selesai, Jakarta. selesai. Tapi spekulasi itu udah selesai sebenarnya. Spekulasi itu udah selesai. Belum selesai dong. Dulu kan orang berasumsi mungkin pasangannya Kaisang ya kan. Sehingga ada asumsi-asumsi begitu. Ternyata kan bukan. Loh justru ini kalau mau agak lebih panjang ya terbukanya Nah, ini ya. pasti dijelaskan terkait dengan peran sampai 20 Oktober tadi kan? Ya DKI Jakarta. Oke, gimana? sebentar DKI Bapak-Bapak. Jakarta yang lalu Oke, bagaimana? kita selesai bahas Jawa Barat. Ini Enggak karena Liza Patria misalnya. Ini lagi baca Jakarta ini. Nah, Enggak. Ini kita berjalan di pinggir jurang ceritanya ini. Oh, Kita iya, ganti. benar. Atau Tadi untuk kan pihak-pihak yang nggak menginginkan Ridwan Kamil maju sebagai calon presiden, bisa juga kan dia dijadiin menteri. Apanya? Ridwan Kamil. apapun mungkin di politik. Oke, kita kan bahas pilkada ya Bapak-bapak. Kita bahas pilkada, kita nggak cuma bahas Jawa Barat nih. Tapi Jawa Barat selesai. Sekarang kita kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Itu ada Jawa Barat. Jakarta, aku Jakarta, kan kembali. Jakarta, balik ke Jakarta lagi. Saya masih bertanya-tanya, mungkin publik juga di rumah bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Pramono Anung gitu loh. Hensat. Saya Ya. jawab kenapa itu Pramono Anung. Kalau dari Itu kacamata udah Anda jelas. sebagai pengamat kenapa? Kan kader. Kadernya tapi kan yang lebih potensial ada. Ahok tadi. Emangnya Pramono Anung gak potensial? Dia Mas Pramono potensial. sendiri mengakui saya nggak dikenal. Gini. Gen Z gitu katanya kan. Ahok itu luar biasa kuat. Dia 5 tahun gak di pemerintahan, pernah masuk penjara, dituduh penista agama, tapi begitu disurvei cuma kalah dari Anies, peringkat kedua. Lebih tinggi dari Ridwan Kamil. Sebetulnya oke kan, kalau cukup Ahok aja yang kalau mau lawan Ridwan Kamil. Cuma kan Ibu Mega kelihatannya punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin ada kaitannya dengan peran seseorang yang sampai 20 Oktober tadi. Apa pertimbangan Bu Gitu Mega, ya. Bang Ciko? Ya nanti Bang Ciko ya, silakan Bang Ciko. Apa Jawab, Bang Ciko. pertimbangan Kalau Bu udah Mega? pikir-pikir jurang ini Apakah silakan. berkaitan Ya. dengan peran Kalau- yang dibilang? Ada selentingan lah ya, ada selentingan. Memang kan ibu kan juga menyampaikan kan, jangan nyoba-nyoba ngancem gua ya kan. Emang siapa gua lu pikir kan Ada gitu ya. ancaman berarti Tunggu dulu. Tetapi kalau kita tahu karakter ibu, kalau kita tahu karakter PDI Perjuangan, makin diancam makin ngelawan. Itu satu. Jadi kita dismiss dulu alasan itu. Kalau bicara soal Ahok, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Satu,
Ahok memang dibutuhkan untuk membantu calon-calon yang sedang maju di berbagai daerah lain. Itu satu ya, sebagai salah satu ketua DPP dan saya juga berada di tim pemenangan nasional, kita memang udah bikinin schedule dia beberapa bulan lalu untuk turun ke daerah-daerah pemilihan. Itu satu, bahwa memang kita tidak terpikir bahwa Pak Ahok akan maju. Yang kedua, kalau kita bicara soal survei, Bang Hensat juga bisa lihat dari survei Litbang Kompas ya. Dan ini juga terkait dengan Anies sebenarnya. Kalau kita bicara kedua tokoh ini, memang mereka elektabilitasnya berada di tingkat 1, kedua. Tetapi kalau kita bicara resistensi, kedua tokoh ini juga resistensinya paling tinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain. Jadi ada survei yang menanyakan, ya kan, apakah ya kira-kira lo anti nggak sama mereka, sama sosok ini gitu. Bahkan Ridwan Kamil yang hanya di single digit elektabilitasnya, tetapi paling nihil resistensinya di antara yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat survei kan nggak bisa juga cuma elektabilitas, akseptabilitas gitu. Nah terkait itu juga kan pasti ada isu-isu apa sih, kenapa dia ada resistensi terkait itu. Dan kita harus ingat ini pilkada serentak. Nah tunggu dulu. Dan ini terkait dengan strategis, sangat strategis untuk partai dan benar-benar kita harus melihat apa sih isu Jakarta kan bisa menjadi isu nasional. Kalau ada polarisasi misalnya, ya kalau ada kembali lagi kampanye-kampanye yang mengedepankan primordialisme misalnya, atau tadi kata-kata penista agama tadi keluar, apakah nanti akan berdampak untuk PDI Perjuangan di pilkada serentak yang lain? Ini juga harus pertimbangan. Jadi pertimbangannya nggak cuma satu variabel. Mungkin memang ada manuver-manuver dari pihak luar yang dianggap kekuasaan. Pengaruh-pengaruh kekuasaan itu ada? Mungkin ada masuk ya kan, tetapi bukan variabel utama. Boleh nggak kalau ditarik ke peradaban, kerennya? Nanti dulu, peradabannya tahan dulu ya, kita jeda dulu sebentar. Jeda dulu. Harus jeda dulu nih. Jeda Kita peradaban. kembali usai jeda sesaat lagi.